bener nggak? Coba lagi. Sebelum. Nafas. Sudah nggak kedengaran? Nggak bocor kan? Oke. Pertama kali saya bertemu dengan orang tua Aldo saat Aldo berusia 10 tahun. Mereka kelihatan lelah karena terus-menerus menghadapi ulah anaknya. Di sekolah, Aldo dianggap bermasalah. Para guru sudah angkat tangan dan Aldo disarankan memakai shadow teacher. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Orang tua murid lain keberatan jika Aldo belajar bersama anak mereka karena Aldo dicap nakal dan dianggap memberi pengaruh buruk pada teman-teman lainnya. Ketika saya bertemu Aldo, saya tidak melihat anak nakal. Saya melihat anak dengan ide yang sangat maju, sangat kreatif, penuh energi, dan punya naluri pemimpin. Di sekolah khusus, Aldo menemukan tempatnya. Ia disukai teman, dihargai guru dan staf sekolah, dan pelan-pelan ia mulai percaya diri. Orang tuanya pun berubah. Mereka menyadari bahwa anak yang dulu dianggap bongkahan tanah tak berguna, ternyata adalah berlian berharga. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun terakhir ini saya bergelut dalam pendidikan, konseling, dan advokasi bagi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Saya bertemu dengan banyak anak seperti Aldo dan keluarganya. Ini bukan kasus spesial. Oleh sebab itu, di video ini saya ingin mencoba memberikan pandangan kapan anak gifted butuh sekolah khusus, serta apa yang akan terjadi jika anak gifted diberi intervensi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan yang tidak. Saya juga ingin menjelaskan apa sebenarnya pendidikan gifted itu, karena ini sering disalah mengerti. Ini pertanyaan yang sering dihadapi orang tua. Apakah sekolah umum bisa memenuhi kebutuhan anak gifted mereka? Haruskah anak gifted masuk sekolah khusus? Dalam konteks Indonesia, pembahasan tentang pendidikan gifted perlu dimulai dari satu kenyataan mendasar, bahwa sebagian besar anak gifted belum teridentifikasi, dan yang teridentifikasi pun belum tertangani dengan tepat. Sistem pendidikan kita saat ini masih berfokus pada rata-rata dirancang untuk mayoritas anak dengan perkembangan yang relatif seragam. Akibatnya, anak-anak yang berada di ujung spektrum termasuk anak gifted seringkali tidak terlihat dan dipahami dan tidak dilayani. Penting untuk dipahami bahwa anak gifted bukan satu kelompok yang homogen. Di dalamnya ada beberapa profil yang justru paling rentan diabaikan di sekolah reguler. Yaitu yang pertama, anak highly gifted adalah anak dengan kemampuan intelektual yang jauh di atas rata-rata. Mereka belajar sangat cepat, berpikir kompleks, dan sering merasa sangat bosan di kelas reguler. Tanpa tantangan yang memadai, mereka akan beresiko mengalami underachievement dan kehilangan motivasi belajar. Yang kedua, profoundly gifted, yaitu mereka yang berada pada tingkat yang lebih ekstrim. Perbedaan antara kemampuan intelektual mereka dengan teman sebaya sangat lebar. Seringkali disertai perkembangan emosi yang tidak seimbang. Anak-anak ini hampir tidak pernah terlayani di sekolah reguler karena kesenjangan kebutuhannya terlalu besar. Yang ketiga, twice exceptional adalah anak gifted yang sekaligus memiliki kondisi lain seperti ADHD, autisme, kesulitan belajar, atau gangguan pemrosesan sensori. Mereka sering disalah mengerti, giftedness-nya menutupi kesulitannya atau sebaliknya kesulitannya menutupi potensi intelektualnya. Tanpa pemahaman yang tepat, anak-anak ini rentan salah diagnosis dan salah penanganan. Yang keempat, neurodivergent gifted adalah anak gifted dengan cara kerja otak yang berbeda dari norma meskipun tanpa diagnosa, termasuk dalam hal fungsi eksekusi, regulasi emosi, sensitivitas, dan kreativitas. Mereka membutuhkan lingkungan yang memahami perbedaan ini, bukan yang menuntut penyesuaian sepihak. Di sekolah reguler Indonesia, kebutuhan kelompok-kelompok ini hampir tidak terakomodasi. Bukan karena kurangnya kepedulian guru, tapi karena tidak ada sistem, pelatihan, dan kerangka pendidikan sosial emosional yang memadai. Sekolah umum tidak menekankan pendidikan sosial emosional secara terstruktur. Padahal bagi anak gifted, social emotional learning bukan tambahan, melainkan fondasi. Tanpa dukungan ini, kecerdasan tinggi justru menjadi sumber stres, kecemasan, dan konflik internal. Dalam kondisi seperti ini, sekolah khusus bukan pilihan elitis, melainkan solusi realistis. Sekolah khusus memberi ruang bagi identifikasi yang tepat, kurikulum yang fleksibel, kecepatan belajar yang sesuai, serta pendampingan sosial emosional yang terpadu. Sebelum kita lanjut pada segmen berikut, kalau video ini membuka perspektif baru tentang anak gifted, jangan lupa subscribe. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, saya akan sangat senang membacanya. Kalau Anda punya pertanyaan atau tantangan sebagai guru dan orang tua, tulis juga di sana. Siapa tahu itu akan menjadi topik video saya selanjutnya. Setelah membahas kebutuhan pendidikan khusus bagi anak gifted di Indonesia, kita perlu beranjak ke pertanyaan berikutnya. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan gifted itu?
Selama bertahun-tahun berkecimpung di bidang ini, saya sampai pada satu kesimpulan penting bahwa istilah pendidikan gifted itu salah kaprah. Itu bukanlah soal metode yang eksklusif atau kurikulum yang rumit. Yang membedakan bukan apa yang diajarkan, tetapi framework tentang proses belajar dan perkembangan anak. Menurut saya, pendidikan gifted tidak lain adalah pendidikan otentik. Namun sebelum kita memahami pendidikan otentik ini, mari kita sepakat lagi dulu bahwa yang sering kita sebut sebagai pendidikan tradisional selama ini sebenarnya tidak lain adalah bentuk training yang tujuannya adalah melatih anak-anak bisa lulus ujian standarisasi. Melatih berbeda dengan mendidik, sama dengan bersekolah, tidak sama dengan belajar. Dengan training semacam ini, output yang diharapkan dapat diprediksi. Misalnya, dengan mengajarkan pelajaran matematika 4 jam seminggu ditambah dengan PR serta latihan soal, dapat diprediksi rata-rata anak akan lulus dengan nilai 75. Semuanya terstruktur, teratur, dan terukur. Sementara itu, output pendidikan otentik tidak dapat diprediksi. Bagaimana jika setiap anak pembelajarannya personalized dan hasilnya juga personalized? Setiap anak belajar bukan untuk berkompetisi dengan teman sekelas, tapi berkompetisi dengan dirinya sendiri kemarin. Setiap anak belajar subjek bukan seperti resep dokter, tapi mereka bebas memilih dan mendalami subjek yang diminati. Belajar bukan dengan repetisi atau latihan, tapi dengan menganalisa dan mengevaluasi. Ya, tentu saja cara belajar seperti ini outputnya tidak bisa diukur dengan tes standarisasi. Jadi dari mana kita tahu bahwa seorang anak telah belajar dan mengembangkan skill set yang diperlukan di pasar tenaga kerja? Kebanyakan anak gifted bisa mengerjakan tes standarisasi dengan mudah. Jika hanya itu yang diharapkan dari mereka, sama saja dengan memiliki mobil Ferrari namun hanya untuk dipakai muter-muter kompleks perumahan. Bisa nggak? Ya bisa. Sayang banget. Pendidikan otentik bukan berarti mengabaikan aspek norma dan ekspektasi masyarakat. Pendidikan otentik adalah menjadikan manusia, bukan hanya mempersiapkan anak mencari kerja, tapi untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan menciptakan manusia yang bisa bersaing dengan AI, tapi yang memanfaatkan AI untuk kemajuan kemanusiaan. Dasar dari pendidikan otentik bukan hanya intelektual, tapi aspek sosial emosional. Kazimierz Dabrowski pernah mengkritik bentuk pendidikan tradisional kita yang menurutnya tidak mendidik manusia menjadi the best version of themselves. Dabrowski menemukan pada satu studinya bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu disertai oleh kecerdasan emosional. Anak gifted dapat memakai kecerdasan intelektual untuk mengkompensasi defisit kecerdasan emosinya, sehingga mereka akan terus melaju secara akademis dan meraih status sosial dan status ekonomi yang tinggi. Hasilnya di masyarakat kita temui bahwa anak gifted bertumbuh menjadi orang dewasa yang sangat maju dalam hal logika dan analisa, namun kurang memiliki empati dan belas kasihan pada sesama. Atau kita mendapati seseorang yang sangat terpelajar, namun tidak mengetahui potensi dirinya dan apa tujuan hidupnya. Itu karena pendidikan mainstream kita hanya fokus untuk mengembangkan aspek intelektual. Masyarakat kita berasumsi bahwa jika seorang anak lulus sekolah ditandai dengan ijazah dan sertifikat, maka kecerdasan emosinya juga ikut berkembang. Apalagi anak gifted yang berprestasi yang selalu dipuji menjadi sorotan dan sering mendapatkan penghargaan. Dengan deretan medali dan piala seakan bahwa tugas memanusiakan kita sudah selesai. Jika dunia ini menjadi lebih baik karena penemuan para jenius yang memberikan kontribusi pada kemajuan kemanusiaan dan lingkungan hidup, maka di sisi lain banyak pemimpin dan pemikir yang justru karena kejeniusan mereka yang miskin empati menciptakan ideologi yang menimbulkan permusuhan dan peperangan sehingga membawa penderitaan bagi umat manusia serta kehancuran dunia. Pendidikan otentik yang menyeimbangkan aspek intelektual dan sosial emosional menjadi sangat krusial pada anak gifted. Perlu diingat bahwa giftedness bukan hanya kemampuan tinggi, tapi juga kerentanan tinggi. Dan dua sisi ini harus dirawat bersamaan. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin tidak nyaman untuk dibicarakan. Apa sebenarnya yang akan terjadi jika anak gifted tidak mendapatkan layanan yang sesuai? Saya sering bertemu dengan orang dewasa yang kelihatan sangat cerdas, punya ide yang luar biasa, punya rasa ingin tahu yang dalam, namun gagal dalam relationship, kerja berpindah-pindah, kuliah drop out, dan penuh dengan banyak masalah psikologis yang tidak teratasi. Berhubungan dengan orang seperti ini tentu sangat sulit, apalagi jika menjadi teman sekerja atau menjadi anggota keluarga. Itu karena pendidikan gifted zaman dulu boleh dikata tidak ada. Mereka yang beruntung dapat lingkungan yang mendukung perkembangan talent mereka, sementara yang tidak, kehilangan potensi dirinya yang tinggi. Sayang sekali bukan?
Jika anak gifted mendapatkan layanan parenting, pendidikan, atau pendampingan yang tepat, maka anaknya akan berkembang optimal dan stabil secara emosional. Mereka akan menemukan passion lebih awal sehingga membuka jalur untuk pendidikan dan karir yang lebih jelas. Selain itu, mereka akan lebih percaya diri dan lebih resilient, memiliki hubungan sosial yang sehat, dan tentunya dapat menjadi kontributor positif di bidangnya. Sebaliknya, hal-hal ini bisa terjadi jika anak gifted tidak mendapatkan layanan yang tepat. Pertama, chronic underachievement. Meskipun sangat cerdas, ide sangat maju, dan punya kreativitas tinggi, namun kemampuan-kemampuan tersebut tidak menjadi karya nyata. Akhirnya berpotensi menjadi invisible gifted, sampai dewasa terus merasa hidupnya tidak komplit atau salah tempat di dunia ini. Yang kedua, konflik, baik eksternal dengan lingkungannya maupun internal dengan dirinya sendiri. Anak gifted juga rentan untuk masalah perilaku jika dibawa ke psikolog atau psikiater mendapatkan misdiagnosa gangguan-gangguan seperti ADHD, ODD, mood disorder, OCD, dan lain-lain. Yang ketiga, frustasi kronis, burnout sejak kecil. Anxiety dan depression juga sangat umum pada remaja gifted yang telah kehilangan momentum untuk mengembangkan good study habit dan disiplin belajar. Yang keempat, ada kemungkinan yang berkembang hanya aspek intelektual, sedang aspek sosial emosionalnya terabaikan, sehingga empati, belas kasihan, regulasi emosi, dan manajemen diri juga tidak berkembang optimal. Perkembangan anak akan terus maju. Seorang anak tidak akan selamanya berusia 7 atau 8. Oleh sebab itu, pilihan untuk mendapatkan pelayanan khusus ada di tangan para orang tua. Jika saya dapat membalikan waktu, saya ingin ketika anak-anak saya masih kecil, ekosistem pendidikan gifted itu sudah ada di Indonesia. Komunitas parents and support system mudah dicari. Saya tidak akan berpikir 2 kali atau 1000 kali untuk menempatkan anak-anak saya di lingkungan yang dapat memahami, menerima, dan merayakan perbedaan mereka. Saya juga akan mencari sekolah bukan yang hanya fokus pada prestasi dan performance, tapi tidak mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Lingkungan yang tepat adalah tempat di mana anak-anak gifted dapat menjadi diri mereka sendiri.